Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang zahir yaitu nikmat-nikmat yang berkaitan dengan duniawiyah. Adapun nikmat yang batin, maka berkaitan dengan diniyah atau terkait dengan kenikmatan yang berkaitan dengan agama kita. Dan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkannya. Seperti ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja dari nikmat yang ada pada kalian, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, maka di antara atau nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat al-Islam dan nikmat al-iman. Dengan nikmat ini ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terbuka qalbunya untuk menerima al-Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab nikmat tersebut akan menghantarkannya menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di al-akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surat Al-'Asr
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, melainkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal salih dan orang-orang yang saling mewasiatkan kepada kebenaran dan orang-orang yang saling mewasiatkan untuk bersabar. Salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini yang akan mengeluarkan seseorang dari kerugian, yang ketika seseorang itu selamat dari kerugian, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengimaninya. Sehingga dengan sebab keimanan inilah seseorang akan selamat dari kerugian dan akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di al-akhirah. Dengan sebab nikmat al-Islam dan al-iman ini pula seseorang akan selamat dan akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Siapa orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mewarisi surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya? Maka sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sehingga kita mengetahui dengan sebab keimanan inilah yang akan menghantarkan kepada keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, nikmat al-iman, nikmat al-Islam
adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang dengan keimanan dan dengan keislaman, dan ketika seseorang menjalankan konsekuensi daripada al-Islam dan konsekuensi daripada al-iman, maka akan mengantarkannya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di antaranya dari konsekuensi keislaman dan keimanan seseorang yang akan mengantarkan kepada keberuntungan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam awal surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antaranya di situ adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Demikian pula di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan ucapan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Demikian pula orang-orang yang menunaikan zakat. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa wa alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Dan surga Firdaus adalah merupakan surga yang paling tinggi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat ini ketika meminta nikmat surga, maka diperintahkan untuk memohon surga Firdaus. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada nikmat al-Islam dan nikmat al-iman. Dengan sebab nikmat al-Islam dan nikmat al-iman, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaudarakan di antara hamba-hambanya al-muslimin dan hamba-hambanya al-mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Dengan sebab keimanan ini, dengan sebab hidayah kepada Islam dan al-iman, maka menjadilah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam, mereka menjadi saudara, yaitu saudara seiman, saudara seislam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara para sahabat dari kalangan muhajirin
yaitu para sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu, yang ada di kota Makkah, dengan para sahabat dari kalangan Al-Ansar yang mereka hijrah, yaitu Al-Muhajirun, para sahabat Muhajirin yang hijrah ke kota Madinah. Dan persaudaraan yang ada di antara mereka amatlah erat. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bagaimana eratnya hubungan di antara mereka. Bahkan di antara mereka ada yang merelakan untuk memberikan hartanya, dan bahkan ada yang menawarkan untuk mengambil salah satu istrinya yang tentunya setelah dipisahkan secara syar'i. Ini menunjukkan tentang eratnya persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka bahwasanya orang-orang Ansar itu sangat mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu dari kalangan para sahabat Muhajirin. Dan mereka mengedepankan, mengutamakan para sahabat yang datang dari Makkah, yang mereka telah hijrah meninggalkan kota Makkah, meninggalkan harta benda, keluarga, semuanya ditinggalkan karena hidayah pula, karena Islam dan iman pula. Mereka rela untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak keluarganya, dan meninggalkan harta bendanya dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Dan ketika mereka datang, maka disambut oleh orang-orang Al-Ansar, para sahabat dari kalangan Ansar, dan mereka sangat mencintai saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin, dan bahkan mereka mengutamakan, lebih mengutamakan para sahabat Al-Muhajirin dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Walaupun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan kepada para sahabat Al-Muhajirin. Ini disebabkan karena persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala satukan, yaitu persaudaraan seiman dan persaudaraan seislam. Dan bahkan terkadang persaudaraan seiman ini bisa lebih erat dibandingkan persaudaraan yang di sana dikarenakan karena ada tali hubungan darah atau kekerabatan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, marilah kita
berusaha untuk menjaga kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmatu al-iman, nikmatu al-Islam, yaitu dengan kita mempelajari agama Islam ini. Kemudian kita mengamalkan syariat agama ini dan berusaha untuk bersabar di atasnya. Maka dengan sebab-sebab tersebut seseorang telah berusaha untuk menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Demikian pula nikmat persaudaraan seiman, ukhuwah imaniyah. Persaudaraan seiman ini hendaknya kita jaga pula. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan betapa besarnya nikmat persaudaraan ini. Bahkan menyebutkan kepada Rasulnya alaihi assalatu wassalam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini, muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu mempersatukan kalbu-kalbu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nikmatu al-ukhuwah, nikmat persatuan, nikmat persaudaraan ini amatlah besar, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana eratnya hubungan persaudaraan di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Telah disebutkan di dalam Sahihain dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain laksana bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, sebagian bagian bangunan akan menguatkan atau menopang sebagian bangunan yang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Hubungan persaudaraan antara orang-orang yang beriman itu maknawi, atau eratnya hubungan di antara orang-orang yang beriman itu tidak tampak. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atau itu maknawi. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang bisa dilihat, agar umat ini lebih mudah untuk memahaminya. Gambarannya sebagaimana sebuah bangunan, yang mana bagian-bagian dari bangunan tersebut saling menopang. Yang ini bisa kita saksikan ketika kita melihat bangunan rumah misalnya. Antara tiang yang satu dengan tiang yang lain akan saling menopang, akan saling menguatkan. Seperti inilah gambaran hubungan persaudaraan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Digambarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma di dalam sahihain pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahr. Perumpamaan, permisalan cinta dan kasih sesama orang-orang yang beriman laksana satu tubuh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang bisa dilihat atau dirasa oleh panca indera. Hubungan tali kasih sayang di antara orang-orang yang beriman seperti hubungan eratnya anggota badan atau satu tubuh. Yang di sana tubuh kita itu ada kepala, ada badan, ada punggung, ada tangan, ada kaki. Itu saling berhubungan, erat sekali. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istaka minhu udhun, apabila ada satu anggota badan yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahr, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan panas dan tidak bisa tidur. Ketika ada satu anggota badan yang sakit, dan ini bisa kita rasakan, bisa kita saksikan. Bagaimana kalau ada luka di kaki kita? Maka bisa jadi seluruh tubuh akan ikut panas. Atau ada infeksi di dalam satu organ tubuh kita, di dalam perut misalnya, maka seluruh tubuh akan ikut panas dan bisa jadi tidak bisa tidur. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahr, seluruh tubuh akan ikut merasakannya, merasakan panas dengan panas dan tidak tidur. Seperti inilah hendaknya apa yang dirasakan oleh sesama muslim, sesama mukmin. Ketika ada saudaranya
yang sakit, dan karena persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala satukan, hubungkan, yaitu dengan iman, maka hendaknya saudaranya yang lain ikut merasakan. Dan demikianlah eratnya hubungan di antara sesama muslim, sesama mukmin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan lemahnya keimanan yang ada pada seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi ada keterkaitan erat antara keimanan seseorang dan antara bagaimana dia mewujudkannya dalam bentuk kasih sayang kepada saudaranya seiman. Semakin ia berusaha untuk saudaranya mendapatkan seperti yang ia dapatkan, maka ini menunjukkan semakin bertambahnya keimanan yang ada di dalam dirinya. Disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lan tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Kalian selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman. Kalau kita kembali kepada tadi, bahwasannya nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Dengan sebab keimanan itu atau keimanan itulah yang akan mengantarkan kepada al-jannah. Bagaimana kita sebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam awal surat Al-Mu'minun. Maka hadis ini pula menunjukkan bahwasanya nikmat al-iman adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, lan tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walan tu'minu hatta tahabu." Dan kalian itu tidak beriman sampai kalian itu saling mencintai. Itu saling mencintai di antara sesama mukmin. Menunjukkan secara jelas pula keterkaitan yang erat antara saling mencintai sesama mukmin dengan kesempurnaan keimanan seseorang. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian atau kalian hatta tu'minu hatta tahabu, sampai kalian itu saling mencintai di antara kalian. Kemudian lanjutan hadisnya, afsu assalam bainakum tahabattum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu asbab seseorang itu saling mencintai adalah dengan saling memberi salam, saling mengucapkan salam. Dan walaupun tidak langsung, artinya tidak bertemu, apakah dengan titip atau dengan surat atau dengan SMS atau dengan telepon, sebagaimana pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ila syai'in idza fa'altum tahabattum. Maukah aku tunjukkan Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perkara, apabila kalian melakukannya, tahabattum, maka kalian akan saling mencintai. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsu salam bainakum. Ucapkanlah salam di antara kalian. Tahabattum, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ringan, yaitu dengan mengucapkan salam di antara kita. Dan bisa jadi ifsa' salam, mengucapkan salam sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi penyebab di antara kita akan lebih atau akan tumbuh, akan saling mencintai. Bisa jadi akan membuat yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal. Karena dalam riwayat yang lain, perintah untuk menyebarkan salam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Yang dengan kita mengucapkan salam, di samping itu akan mendatangkan mahabbah di antara kita, saling mencintai. Maka bisa jadi akan menjadi saling kenal. Yang sebelumnya tidak kenal, sering bertemu misalnya di majelis, ada kajian, dan kelihatannya ini kita rasakan ya. Kalau saya sendiri, saya merasakan di antara ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita belum saling mengenal. Mungkin di antaranya yang perlu untuk kita giatkan sambil menunggu taklim dimulai misalnya, daripada diam. Ya walaupun di situ bisa ada amalan-amalan yang bisa dilakukan seperti membaca atau berzikir. Tapi amalan-amalan itu bisa dilakukan di lain waktu dan di tempat lain. Apakah di rumahnya atau di masjidnya, di dekat rumahnya. Tapi untuk bisa bertemu dengan sesama ikhwan itu jarang. Kemungkinan yang paling banyak ya ketika di majelis taklim. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa istilahnya tidak kalau bahasa halusnya tidak awal, atau kalau bahasa agak kasarnya tidak pelit. Pelitnya itu apa? Untuk murah mengucapkan salam, murah untuk tersenyum. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun, walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka manis, tersenyum ya. Tersenyum yang wajar ya, bukan nanti bisa menyinggung perasaannya kalau tersenyumnya sudah kebablasan. Dikiranya mentertawakan atau dikiranya mengejek. Ya senyum, biasa senyum. Senyum yang ketika kita itu senang kalau orang lain tersenyum dengan kita. Sebagaimana tadi La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Jadi kalau kita tidak suka orang lain itu tersenyumnya kebablasan kepada kita, ya kita jangan tersenyum kayak gitu. Biasa. Yang membuat orang lain itu senang. Jadi tersenyum, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, itu sudah tadi menempuh asbab akan mendatangkan saling mencintai di antara kita. Kemudian menambah lagi apa di situ? Akan saling kenal yang sebelumnya, walaupun sudah sering salam, walaupun sudah sering ketemu, mungkin sudah setahun bertemu. Itu sering jejer di saya kalau taklim. Tapi rumahnya mana ya? Namanya siapa? Tidak kenal.
Nah, mungkin ini bisa waktu-waktu sebelum taklim ataupun setelah taklim kalau memang punya waktu luang. Karena sebagian memang bawa keluarga atau bawa anak itu memang agak repot. Tapi kalau yang punya waktu luang, kesempatan ketika bertemu apakah di parkiran atau di jalan mau masuk masjid, ketemu berpapasan, salam. Kemudian kalau memang agak malu mau tanya afwan namanya siapa. Terus sudah bertemu berkali-kali. Tapi insya Allah dengan kita menghilangkan rasa tidak enak itu, insya Allah nanti akan semakin kenal. Seperti saya enggak kira-kira ya? Maksudnya di antara ikhwan-ikhwan itu ada yang tidak kenal. Hah? Iya enggak? Hah? Nggih. Nggih nggih sami. Mas Hamzah. Ada yang belum kenal itu karena sudah lama kenal. Mungkin ini ya, di antaranya mungkin besok berarti bisa jadi lomba meruput-meruputan mangkat taklim gitu. Walaupun ustadznya telat. Termasuk saya berusaha untuk bisa berkenalan dengan teman-temannya. Berkenalan dari mana, namanya siapa. Bisa jadi nek masih agak muda sudah menikah belum, misalnya. Atau yang kelihatan sudah tua, anaknya berapa, di mana tinggalnya. Jangan-jangan satu kampung tapi tidak. Saya itu sering ketemu di masjid, tapi ya nggak tahu itu namanya siapa. Itu mungkin salah satu memanfaatkan kesempatan. Mungkin ada cara-cara yang lain. Ketika sudah saling kenal, mungkin saling ziarah, saling mengunjungi, atau kalau ada saudaranya yang bangun rumah atau memperbaiki dapur atau bisa gotong royong. Yang gotong royong ini sebenarnya merupakan adat kebiasaan bangsa kita ya. Gotong royong. Kalau kita kembali ke dalam syariat, kita diperintahkan gotong royong dalam perkara yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Jadi setelah kita mengenal, mulai belajar agama, ini justru hendaknya perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Seperti kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat yang memang dikuatkan oleh syariat atau bahkan diperintahkan oleh syariat. Seperti gotong royong, apakah bangun rumah, bangun jalan, menengok orang sakit, menjenguk orang sakit, ziarah, kunjung. Ini semuanya perkara-perkara yang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di negeri kita. Tapi kalau kita kembali kepada syariat, itu perkara yang
diperintahkan, dan itu perkara-perkara yang akan menguatkan, menambah eratnya hubungan kecintaan di antara saudaranya. Ya, tidak hanya ikhwan, ya. Mungkin di majelis nisa, di kalangan ibu-ibu, di kalangan ummahat, bisa jadi sudah bareng taklim setahun tidak kenal yang di pojok sana itu namanya siapa, bisa jadi. Nah, makanya disempatkan untuk disapa, namanya siapa, dari mana. Syukur-syukur menawarkan bantuan, ada yang bisa dibantu misalnya. Nah itu bagus sekali. Ya ini diantara beberapa perkara yang bisa mengeratkan, menumbuhkan kecintaan di antara sesama mukmin. Ada lagi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ahli ilmu, tahadau tahabu. Rasulullah SAW menganjurkan agar kaum mukminin saling memberikan hadiah. Nah, ini juga sudah adat kebiasaan kita memberi hadiah. Yang mana dengan saling memberi hadiah itu tahabu, maka kalian akan saling mencintai, saling memberi hadiah. Kalau disebutkan dalam hadis itu, la tahkiranna jaratun lijaratiha. Hendaknya tetangga itu tidak menganggap remeh untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya, walaupun dengan sepotong daging. Kalau digambarkan di dalam hadis itu hanya dengan tulang kaki, teracak, bukan teracak, teklik. Itu hendaknya tidak dianggap remeh, walaupun yang diberikan itu remeh. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, idza tabakta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Apabila engkau, Rasulullah SAW menasihati salah seorang sahabatnya, memasak masakan yang berkuah, kalau di sini di tempat kita ya sayur atau jangan, maka perbanyaklah kuahnya, perbanyaklah airnya, kemudian jangan engkau lupa tetanggamu. Perhatikan, beri. Nah ini semuanya termasuk tadi, saling memberi, saling menghadiahi. Dan ketika diberi hadiah, ketika hadiahnya itu perkara yang halal, maka tidak boleh menolak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakbalu al-hadiyah wa yusibu ala dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau menerima hadiah dan beliau membalasnya. Dan memang demikian. Ketika kita atau ada orang berbuat baik kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'u. Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka imbangilah, balaslah. Hatta ra'aitumu qad kafa'tumu, atau hatta ra'aitum qad kafa'tumu. Bagaimana cara membalasnya itu? Sampai kita bisa membalas sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita.
Misalnya dikirim gula sekilo, jadi balas dengan gula pasir sekilo misalnya. Atau dikasih tempe 10, kasih tahu 15, lebih bagus. Kalau memang dalam keadaan tidak mampu untuk mengimbangi, fad'ulah. Disuruh untuk mendoakan. Kalau kita tidak mampu, karena terkadang belum tentu ketika orang lain memberi kepada kita itu kita mampu mengimbanginya. Maka kalau kita tidak mampu, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu sudah bisa mengimbanginya, yaitu dengan doa. Fad'ulah. Dalam riwayat yang lain, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita disuruh mendoakan jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada kalian. Ini di antara sebab-sebab yang mungkin bisa menjaga persaudaraan seiman, bisa menumbuhkan dan mengeratkan persaudaraan seiman, di samping sebab-sebab yang telah disebutkan oleh Ustaz Abdul Haq pada pertemuan yang lalu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi saya berpesan untuk saya sendiri dan demikian pula untuk ikhwan-ikhwan dan untuk ummahat, akhwat, ini untuk tidak awal menyapa temannya. Tidak awal untuk melakukan perkara yang baik walaupun ringan. Ringan itu. Hanya tersenyum, mengucapkan salam, tanya keadaan dan nama rumah. Itu kan tidak usah mengeluarkan biaya banyak. Tenaganya juga tidak banyak, waktunya juga tidak banyak. Dan itu adalah ibadah yang banyak. Maksudnya ibadah yang pahalanya banyak. Ini untuk menyapa sebelum taklim, setelah taklim, atau di jalan, di parkiran, di mana ketemu. Ada kisah tidak usah kita sebut namanya. Ikhwan ini sudah sering bareng ngaji di satu masjid, lama bahkan, jejer kadang, tapi nggak kenal. Kalau pulang mampir ke sebuah masjid untuk sholat, ketemu lagi di situ, tapi juga nggak kenal, juga tidak saling menyapa, sampai akhirnya lama baru saling mengenal. Nah ini mungkin pengalaman yang seharusnya tidak seperti itu Sejak awal mungkin tanya di sampingnya, dikejar. Saya itu sering jejer dengan mas itu atau pak itu, saya nggak kenal dikejar, mau tahu namanya. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Yes. Yeah.